Good morning everyone, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Portland, Amerika. Dan pagi hari ini saya menghampiri Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Dalam berkat pagi yang spesial, saya ingin membagikan tentang betapa Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa. Mari sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami tahu jika kami masih diberikan kesempatan untuk hidup itu karena anugerah dan rencanamu yang luar biasa masih terlaksana dalam kehidupan kami. Hamba berdoa biar Tuhan taruhkan isi hatimu dalam renungan singkat ini boleh menjadi kekuatan, biar ada hikmat, pewahyuan, dan apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami termasuk hamba-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya biar kuasa-Mu yang melawat kami. Ketika firman disampaikan, Alkitab mencatat, disembuhkanlah setiap kami, dikuatkan setiap kami, dipulihkan, dan biar kuasa Roh Kudus mengalir di dalam berkat pagi pada penayangan saat ini juga di dalam nama Yesus. We thank you Father in Jesus name, amen. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang suatu kisah dalam kitab Mazmur ketika kita sering menyanyikannya, yaitu dalam Mazmur 42, seperti rusa yang rindu akan air sungai, dikatakan akan sungaimu, demikian jiwaku rindu akan engkau. Ketika saya pertama mengikut Tuhan, saya berpikir bahwa ketika rusa merindukan sungai yang digambarkan oleh Daud dalam Mazmur 42 itu adalah ketika dia merasa haus, maka dia mencari sungai untuk dia bisa minum dan memuaskan dahaganya. Tapi suatu waktu ketika saya membaca suatu perenungan bahwa ternyata rusa itu ketika dia mencari air sungai bukan hanya karena dia haus, tetapi suatu waktu ketika rusa itu dikejar oleh binatang buas atau binatang-binatang liar lainnya, dia akan segera lari. Dan dia lari kemana? Dia lari mencari sungai, karena di sana dia bisa masuk ke dalam sungai itu, dan musuh yang mengejarnya, binatang liar atau apapun itu yang sangat menakutkan itu, tidak bisa memangsanya karena dia sudah terjun masuk ke dalam air dan baunya hilang, dan dia hilang jejak daripada binatang buas yang ingin memangsanya. Jadi Daud sedang menggambarkan bahwa ketika dia mengucapkan mengatakan bahwa seperti rusa rindu sungai, itu artinya dia sedang berkata, Tuhan, aku dikejar musuh, aku mengalami ketakutan, ada banyak pencobaan, banyak tantangan yang seperti sedang mengejar aku, hendak memangsa hidupku, hendak menakuti aku atau mungkin menjadi tempat di mana menjadi mangsa daripada binatang liar, seperti menjadi mangsa oleh setiap pencobaan, kesulitan yang datang mengejar hidupnya. Dan dia berkata, sebab itu aku merindukan engkau, merindukan air sungai, karena di sana dia bisa masuk ke dalam sana, dan kemudian dia kehilangan jejak. Setiap musuh tidak dapat mencarinya dia, mengejar bahkan memangsanya dia, memangsa rusa ini. Sama seperti doa Daud atau pernyataan Daud, demikianlah kehidupan kita, saudara. Bagaimana caranya supaya kita boleh menghindari, supaya kita boleh bebas daripada kejaran musuh, daripada kekuatan musuh, entah itu pencobaan, entah itu kesulitan, entah itu ketakutan, dan berbagai macam yang banyak kali seperti sedang mengejar kita, yang ingin memangsa kita, ingin menjatuhkan, ingin membuat kehidupan kita gagal. Dan semua pencobaan itu kadangkala menjadi seperti menghantui kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Daud berkata, aku rindu akan sungaimu, sebab di sana aku bisa berdiam, aku bisa bersembunyi, aku bisa mendapatkan perlindungan, saudara. Jadi bagaimana caranya untuk kita menghindari, untuk kita lari dari setiap pencobaan, untuk setiap lari dari setiap ketakutan atau setiap apapun yang mengejar hidup kita? Yang utama dikatakan firman Allah, yaitu kita berlari mendapatkan Tuhan dan tinggal, dikatakan masuk ke dalam air sungai kehidupan, berendam di dalam hadirat Tuhan, karena di sana kita akan mengalami perlindungan Allah. Di sana ada kekuatan baru, di sana ada anugerah Allah yang diberikan kepada setiap kita setiap hari, day by day, saudara. Ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami kekuatan yang baru, kita disegarkan kembali, kita diberikan pengharapan baru, dan terlebih kita mengalami perlindungan Allah, karena ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, iman kita dikuatkan, pengharapan kita dibangkitkan,
dan kita mengalami benar-benar penyertaan dan bahkan perlindungan kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita boleh berendam di dalam hadirat Allah? Saudara, kita memiliki waktu yang sama, kita memiliki kesempatan yang sama setiap orang. Tapi kalau kita menggunakan kesempatan itu dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Ada orang yang mencintai Tuhan hanya sekedar mencintai. Ada orang yang rindu akan hadirat Allah hanya sekedar saja. Ada orang yang memang ingin datang kepada Tuhan hanya karena memang rutinitas yang dilakukan, atau hanya karena agamawi, memang sesuatu yang dikerjakan karena kita Kristen. Tapi akan menjadi berbeda kepada orang yang merindukan Allah, seperti bahwa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa kalau Tuhan tidak beserta kita. Tidak bisa kalau kita tidak tinggal dalam hadirat Allah, karena di sana ada kekuatan baru kita. Itu akan menjadi sesuatu yang berbeda, karena ketika kita berdiam dalam hadirat Allah, kita tinggal dalam anugerah dan dalam kehadiran Tuhan. Saudara, di sana selalu ada pengharapan yang membangkitkan kita. Di sana ada perlindungan daripada Allah. Dan saudara, itu yang akan menjadi satu dasar yang kuat buat kita bertahan dalam setiap kehidupan yang sulit ini, untuk kita tetap memandang kepada Tuhan dan mempercayai bahwa kita boleh sendiri, tapi siapa yang mendampingi kita, itu yang menjadi hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kesulitan, jalan buntu, atau yang sedang seperti dalam ketakutan, dikejar-kejar oleh rasa takut, dikejar-kejar oleh berbagai pencobaan, hari ini izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hari ini biarkan saudara memberikan waktu lebih untuk mengejar Tuhan. Renungkan firman Allah ada dalam jam-jam pribadi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya bahwa saya sibuk, saya tidak punya waktu. Saudara, untuk ukuran berdoa, untuk ukuran menyembah Tuhan, membaca firman Allah, setiap kita bisa mengatur secara pribadi. Mungkin juga bukan soal banyaknya, tetapi soal kualitas waktu yang kita berikan. Kadang mungkin dengan waktu yang singkat, tapi penyerahan, kerinduan kita luar biasa. Itu juga akan menjadi kekuatan yang luar biasa, karena hanya pengenalan kita akan Tuhan yang membuat kita mampu berlari, berjalan bersama dengan Tuhan dan berlindung dalam hadirat Allah. Itu yang akan menjadi dasar kekuatan kita bertahan sampai hari ini dan melihat ada perlindungan, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak alasan untuk kita undur, untuk kita kecewa, untuk kita menjadi takut. Tetapi mari temukan banyak alasan juga untuk kita maju, untuk kita tidak menyerah, untuk kita tetap bersyukur dan terus ada di dalam hadirat Allah, terus mengejar Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini biar pesan firman Allah yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Apapun boleh terjadi, tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun boleh terjadi, tapi jika Tuhan pengharapan perlindungan kita, kita akan melihat hari-hari yang penuh kemenangan, hari-hari yang penuh pengharapan. Jangan pernah menyerah, karena Yesus belum selesai bekerja dalam setiap kehidupan kita. Jika itu doa saudara dan saya, boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami terbatas, tapi kami tahu bahwa kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap kami, termasuk hamba-Mu. Kadangkala kami ada di tempat-tempat di mana kami takut, di mana kami mengalami kebingungan, dan bagaimana caranya supaya kami boleh terluput dari pencobaan, dari kejaran musuh. Hari ini kami sadar bahwa hanya Engkau perlindungan, hanya Engkau tempat kami bersembunyi, persembunyian kami, hanya Engkau menara kekuatan kami. Ke sana orang benar berlari dan diselamatkan. Hamba berdoa Tuhan, biar kuasa Roh Kudus mengalir pada saat ini juga. Setiap firman Allah yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Kuatkan yang lemah, berikan kami kemampuan, kerinduan untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau kami aman. Hamba berdoa, jika ada yang sakit pada saat ini, sembuhkan di dalam nama Yesus. Jika ada yang sedang mengalami pergumulan, beri kekuatan supaya kami terus berlari, mendapatkan Tuhan, berlindung dalam naungan Allah dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, kalau hari ini kami ada yang mengalami ketakutan, mengalami seperti dikejar-kejar oleh musuh, berikan kami rasa aman, berikan kami perlindungan, beritahu kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Engkau tempat pengharapan kami. Di dalam nama Yesus, meteraikan firman Allah yang sederhana ini menjadi kekuatan buat kami, dan kami percaya sepanjang hari ini kemenangan, kekuatan, anugerah, bahkan
rahmat Allah, hadirat Allah terus ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, pemulihan terus terjadi, mujizat terus menyertai kami, pengurapan dan perubahan hidup daripada kekuatan Roh Kudus yang mengubahkan kami terus ada dalam hidup kami. Seumur hidup kami mau menyembah dan mau ada dalam perlindungan-Mu. Demi nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Terima kasih juga untuk like, untuk share. Dan dalam beberapa minggu ke depan, saudara saya bersama suami ada di Amerika, tapi kami tetap akan ada dalam berkat pagi maupun dalam healing worship. Dan jangan lupa juga pada Family Sunday dan juga pada ibadah minggu jam 10 di Revival Worship Church. Thank you so much untuk semua dukungannya. Maju terus, jangan pernah menyerah. Yesus masih bekerja sampai hari ini. Saya Jacqueline Selesai. God bless you.